Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bu Tere atas informasinya yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nasruddin dengan panggilan Anas sebagai moderator open lecture malam ini untuk dapat menemani Bapak Ibu hingga akhir sesi nanti. Kegiatan open lecture ini diselenggarakan 2 minggu sekali dengan pembicara-pembicara hebat, tokoh berpengalaman di bidangnya baik dari dalam maupun luar negeri. Open lecture ini adalah program webinar atau kuliah gratis seumur hidup yang menjadi salah satu keunggulan kami. Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Yang dihadiri tidak hanya dari mahasiswa Institut Asia, tapi juga alumni Asia Pasca atau Alasca dan juga umum. Jadi Bapak Ibu dapat mengundang keluarganya, saudaranya, atau rekannya untuk bergabung segera di program S2 Magister Manajemen kami. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa on cam di sini ya, berinteraksi bersama kami, menimba insight baru yang nantinya dapat bermanfaat untuk kita dan semuanya. Namun apabila masih terkendala untuk on cam bersama kami, mungkin yang masih berkendara, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat, yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan, yang masih kerja hingga larut malam semoga segera gajian. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang jalannya kegiatan malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kegiatan kita akan berlangsung dari pukul 19.00 hingga pukul 21 WIB. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada saat materi masih berlangsung, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau raise hand. Nanti akan kami panggil apabila pemateri sudah mempersilahkan dan waktu masih memungkinkan. Yang ketiga, dimohon Bapak Ibu untuk mengecek mikrofonnya supaya tidak bocor saat materi disampaikan. Malam ini kita akan ditemani oleh tokoh yang sangat hebat dengan segudang pengalamannya. Saya ingin menyapa dulu. Selamat malam Prof. Hermaidi. Selamat malam, Sehat ya Mas Prof? Nasruddin. Sehat. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan wakil rektor 4 Universitas Andalas yang membidangi perencanaan, riset, inovasi, dan kerjasama sejak Januari 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai sekretaris Universitas Andalas sejak Juli 2022. Beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Andalas periode 2019 hingga 2023. Prof. Hermaidi merupakan seorang pengajar dan pembicara Indonesia yang aktif sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Andalas, kemudian melanjutkan studi magister dan doktor di University of New South Wales, Australia. Luar biasa. Untuk mengenal lebih lanjut tentang profil beliau dan ilmu yang akan disaringkan kepada kita malam hari ini, inilah open lecture dengan tema kreatif problem solving bersama Profesor Dr. Hermaidi ST MN SC. Silakan, Profesor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk yang hadir pada malam ini, saya doakan semoga panjang umurnya, Amin. lancar pula rezekinya, Amin. berbahagia hidupnya, Amin. masuk surga, Amin. dapat pula jodoh soleh dan solehah. Amin. Amin ya robbal alamin. Siapa yang amin? Itu untuk yang belum ada jodohnya. Baik, Bu Tere, Bapak Ibu semua yang hadir dalam pertemuan kita malam ini, senang sekali kita bertemu dalam sebuah sesi yang terkait dengan apa namanya ini ya, berbagi cerita tentang problem solving. Seperti sampaikan tadi, background ilmu saya teknik mesin, Bapak Ibu ya. Kemudian
ilmu S2 saya di dalam bidang Industrial Technology and Management di University of New South Wales, Sydney, Australia. Dan di S3 saya sedikit lagi shifting ke arah manajemen, yaitu Manufacturing Management di University of New South Wales, Australia. Kebetulan saya riset pada waktu itu di pabrik komponen pesawat yang ada di kota Bankstown, sekitar 2 jam perjalanan dari kota Sydney. Baik, saya akan memulai dengan apa tujuan kita malam ini. Tujuan pembicaraan kita malam ini adalah memahami tentang problem solving, lalu bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian pada hari ini saya mau share tentang salah satu teknik di dalam problem solving, yaitu dengan menggunakan teori atau tools yang dikembangkan oleh seorang pemikir, seorang penulis hebat, Edward de Bono, yaitu Six Thinking Hats. Nah, kemudian harapannya nanti kita mampu untuk menggunakan Six Thinking Hats, gitu ya. Oke, ini kurang lebih komponen-komponen yang akan kita bahas. Baik, saya ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon ditulis di kolom chatting nama, background, kemudian apa yang Bapak Ibu pahami tentang problem solving. Bukan problem solving ya, problem. Apa itu problem? Kita awali dari sana. What is the problem? Jangan lupa ketik namanya, kemudian background sedikit ya, misalnya kerjaannya boleh ya, background ilmu boleh, biar kita bisa berinteraksi sebentar. Lalu tolong ditulis apa yang Bapak Ibu pahami tentang problem. Apa itu problem? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oh, Ibu Sherla di Batam, luar biasa. Kita coba cek ya, apa yang ditulis di sini. Background kita ada teknik, ada guru. Oke, ada bankers. Oke. Ada teknik. Problem adalah masalah, kata Bu Sherla. Problem adalah gap antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Oke. Problem adalah permasalahan atau problem, persoalan. Ya, oke. Suatu keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi pada diri kita adalah problem. Kata Bulina, Pak Jun Susanto, problem adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Ini banyak irisannya jawab-jawaban kita nih. Problem adalah masalah yang harus diselesaikan. Oke, problem adalah peluang. Wah, Pak Yulis ini luar biasa nih. Problem itu opportunity. Oke, luar biasa. Berpikir jauh ke depan. Jadi problem itu jangan dipandang sebagai problem, tapi pandang dia sebagai peluang. Nah, cara pikir optimis. Problem adalah masalah, suatu hambatan yang harus dipecahkan. Oke, problem adalah kendala dalam sebuah kegiatan, kata Mas Tio. Saya cuplik ya, masalah ya, masalah peluang berinovasi, masalah yang dihadapi, persoalan. Oke. Baik, baik. Sepertinya kita sudah memiliki pemahaman yang hampir sama ya. Oke, bahwa problem itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Kenapa kita harus selesaikan? Karena kita punya keinginan. Terus kenapa? Ya, ada keinginan, ada kenyataan. Gap antara keinginan dan kenyataan adalah problem. Perusahaan punya problem. Apa tujuan perusahaan? Menghasilkan keuntungan. Realisasinya bagaimana? Oh, ternyata tak sampai. Ada gap antara yang diinginkan dengan yang diperoleh, itu adalah problem. Nah, itu kita sudah sepakat sepertinya bahwa problem adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Problem adalah sesuatu yang tidak sama antara harapan dengan kenyataan. Kemudian yang tadi istimewa juga, problem adalah opportunity, proportionity. Ya.
Problem, opportunity. Setiap problem adalah opportunity. Tukang ojek banyak mangkal di pangkalan-pangkalan ojek. Saya cerita tentang masa lalu nih ya. Yang membutuhkan ojek banyak menunggu di pojok-pojok, di pinggir-pinggir jalan, di toko-toko supermarket. Supply banyak, demand banyak. Tapi yang tukang ojek tidak mendapatkan tumpangan, sementara yang ingin ojek tidak mendapatkan tukang ojeknya. Padahal ada supply, ada demand. Apa problemnya? Problemnya adalah mismatch. Mismatch. Tidak sama antara demand dengan peluang. Tidak bertemu dia. Gitu. Disconnected dia. Karena itu ada problem, maka ada orang berusaha mempertemukannya. Zaman dahulu, kalau kita pergi ke terminal, ada yang bersorak-sorak tuh. Ya, kalau di Padang itu dia bilang, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Ya, dia berdiri kan, menunggu orang-orang yang akan datang ke Bukit Tinggi. Padahal dia lagi dari Padang. Jadi dikumpulkannya orang, kemudian diarahkannya kepada bus yang akan ke Bukit Tinggi. Begitu. Nah, fungsi orang yang memanggil itu akhirnya digantikan oleh apa yang namanya aplikasi. Jadi orang bertemu di aplikasi. Akhirnya apa? Lahirlah aplikasi transportasi, taksi online, ojek online. Yang pada akhirnya problem itu berubah menjadi peluang yang sangat besar di dunia. Ya. Oke. Problem berubah menjadi opportunity. Itu contohnya ya. Oke. Baik. Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan coba lihat apa sih problem di dalam, kita bicara problem ya, apa masalah di dalam problem solving? Kenapa problem solving kadang-kadang gagal? Kenapa problem solving kadang-kadang terlalu mahal? Kira-kira apa yang menjadi penyebab susahnya kita di dalam menemukan solusi? Apa yang menjadi sebab gagalnya proses problem solving? Pertanyaannya ya, silakan Bapak dan Ibu dijawab di kolom chatting ya. Kenapa gagal problem solving? Kenapa solusinya tidak efektif? Nah, saya mau pantau nih. Silahkan Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom chat. Oke, Pak Fatoni udah langsung nih jawab. Tidak ketemu akar masalahnya. Lack of data. Lack of data. Egois dan emosi. Kurang pengalaman. Tidak pernah terjebak dalam situasi yang sama, jadi nalarnya kurang, tidak paham, salah dalam analisa, oke, kurang komunikasi, good, solusi kurang mencukupi, tingkat pengetahuan pemilihan solusi, tidak mencari akar masalahnya, we cannot please everyone, ya benar sekali. Tidak memiliki soft skills-nya, kurang komunikasi, gagal memilih menerapkan solusi, kurang komunikasi, kurang kompak. Jadi kalau jawab masalahnya ini, kalau jawaban dari pertanyaan ini sepertinya perspektif kita masing-masing ada yang membayangkan problemnya, problem di dalam lingkungan sosial, ada yang problem dalam perusahaan, ada problem di bidang apa gitu ya yang lain. Analisa lemas, data tak lengkap. Analisa lemah kali ya, bukan lemas. SDM kurang terbuka, masalah tidak dipecah, kurang kolaborasi, kurang strategi. Oke, baik. Ada beberapa yang unik ya. Di antaranya yang ingin saya mau elaborasi yang tadi menjawab tidak ketemu akar masalahnya. Pak Rika Purba, bisa share Pak? Jawabannya singkat tapi perlu kita gali nih. Silakan Pak Rika Purba. Purika ya. Oh maaf. Purika Purba. Ya Bu, silakan Bu. Backgroundnya apa Bu?
Selamat malam, Pak. Malam. Saya guru di SD, Pak. Baik. Oke. Bisa dielaborasi jawabannya ini? Yang saya maksud dari tidak ketemunya akar masalah itu terlalu cepat lompat ke solusi, Pak, tanpa benar-benar memahami akar dari masalah tersebut. Jadi tidak mengenal apa akar masalahnya, tapi langsung lompat ke solusi. Oke, oke. Baik, terima kasih. Bu Laksmi. Bu Laksmi ini Iya, Pak. Malam, Pak. beda juga jawabannya. Jadi kita mau lihat dari perspektif apa pula nih. We cannot please everyone. Ya, Nah, gimana ceritanya nih? kadang kalau pemimpin kita sudah memutuskan ada problem solving yang kita sudah pikirkan itu yang terbaik, tapi akan terdapat masalah-masalah lanjutan gitu. Mungkin dari pihak yang tidak suka akan melontarkan faktor-faktor baru, akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan lagi yang mungkin akan lama sekali, susah sekali solusinya gitu, Pak. Oke, baik, baik. Ini solusi tidak mampu memenuhi seluruh harapanmu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Kita berikan aplaus untuk yang sudah memberikan jawaban dan share pemikirannya. Baik, saya ingin ke sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini, nih. Kira-kira gambar apa yang nampak ini? Gambar Astronot astronot. Astronot sedang mengapa? sedang di dalam Mencatat aktivitas harian. Tangannya lagi ngapain tuh? Catat aktivitas Mencatat. harian. Nah, mencatat aktivitas. lagi nulis ya? Baik. Mencatat data. Oke, jadi kepikir sama astronot di Amerika ini di NASA bahwa ini saya pegang ballpoint ya. Ballpoint ini kalau saya nulisnya begini, kira-kira mana nih enggak mau hilang ya. Saya nulisnya begini, tipnya ke atas, kira-kira keluar tintanya enggak? Lama-lama tipis, Pak. Melawan Lama-lama gravitasi. tipis. Karena gravitasi. Jadi dia harus seperti ini nulisnya kan? Menekan ke bawah. Benar, karena dia keluar dengan gravitasi. Di ujungnya ada tipnya bola-bola seperti itu. Dia sebenarnya ada celah sedikit itu. Ketika dia ditekan, terbuka celahnya, lalu tintanya, rodanya berputar, tintanya ngalir. Jadi terfikir oleh NASA, astronot ketika berada di ruang angkasa, pasti menjumpai apa-apa yang tidak terfikirkan sebelumnya. Karena itu, pasti menjumpai sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena itu mereka perlu mencatat. Problemnya adalah ballpoint yang kita pakai saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Tintanya tidak keluar. Oke? Maka, disetlah tim riset untuk mendesain ballpoint yang dapat digunakan di ruang angkasa yang tanpa gravitasi. Jadi dibuat tim risetnya, ternyata ada yang mengajukan proposal bagaimana tekniknya. Anggaran pada akhirnya senilai $1 juta, jadi sekitar 16-17 miliar rupiah uang sekarang. Didesainlah pena yang dapat bekerja dengan tanpa adanya gravitasi. Keluarlah desainnya seperti ini. Oke, saya minta komentar nih. Siapa yang mau kasih komentar dari perspektif kreativitas nih? Beri komentar. Jadi di ujungnya diberi tungsten. Jadi ini betul-betul patennya loh ini ya. Ini patennya nih. Deskripsi paten nomor sekian tahun 1966 nih. Fisher ya. Jadi komponen-komponennya di ujungnya ada tip dari baja yang sangat kuat, sangat presisi. Jadi di dalamnya ini diberikan tekanan. Jadi dia membuat di dalam tabung pipa apa nih? Tintanya itu dia beri tekanan, dia injekkan gas sehingga nekan. Sementara di sini ketika dia ditekan, tinta tidak keluar, tapi ketika digunakan untuk menulis, terjadi sedikit rongga, kemudian berputar sehingga tintanya
keluar. Oke, siapa yang mau komentar nih? Pak Jun Susanto, kira-kira bagaimana dari perspektif kreativitas nih Pak? Rancangan proyeknya NASA ini Pak. Kasih komentar Pak. Sangat complicated dan kesannya maju sekali. Maju ya? Iya. Baik, baik. Tapi kita lihat kenapa nggak pakai alternatif lain aja gitu, Bro. Oke, ya ya. Baik, kita lanjut dulu. Komentar dari Bu Lina Etika. Iya, selamat malam, Prof. Malam. Saya setuju dengan Bapak yang Pak Jun. Kenapa nggak coba yang lain gitu ya? Walaupun kita kalau Iya, sekilas melihat, wah ini sangat rumit sih, rumit sekali. Tapi ya. dari kerumitan itu kita sebenarnya punya peluang untuk menciptakan hal yang baru. Iya. Oke. Iya Jadi ini nggak kan sih? problem yang dihadapinya, kemudian solusinya adalah ini gitu ya. Betul. Baik, Sebelumnya luar pasti, biasa. ya sebelumnya pasti para siapa tadi astronot itu kan pasti mengalami hal yang sulit ya, kesulitan Iya, itu hingga menciptakan hal yang seperti ini. iya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan periode-periode seterusnya pasti akan menciptakan hal-hal yang baru lagi, Pak. Yang Baik, lebih baik. modern daripada ini. Mungkin itu, Baik, Prof. kalau Terima gitu kasih. jempol untuk Bu Lina dan Pak Jun. Pak Jun kalau nggak saya tahan nih keluar dengan ide kreatifnya nih. Saya tahan dulu ya. Oke. Jadi pada akhirnya keluarlah desain dari Fisher namanya Fisher Space Pen. Inilah akhirnya penanya di mana di dalam pena itu di bagian pipa tintanya itu diberikan dia tekanan. Kemudian dengan itulah astronot Amerika menulis. Aplaus luar biasa terhadap kreativitas orang Amerika. Lalu bagaimana dengan kosmonot Rusia? Kosmonot Rusia juga menghadapi masalah itu. Tapi alih-alih membuat desain pena, kosmonot Rusia mengatakan, ya udahlah, kita pakai pensil saja. Betul kata Pak Jun tuh. Jadi Pak Jun Susanto, Rusia Pak, nggak perlu riset Pak. Dia pakai pensil Pak. Simple ya, Prof ya. Simpel sekali. Saya ingin tanya sama Pak Jun. Kira-kira kenapa kok Amerika keluar dengan solusi mahal, sementara Rusia keluar dengan solusi yang tidak perlu investasi sama sekali? Karena Di mana letak mungkin perbedaannya itu? eh, mungkin mereka terlalu fokus untuk segera mengatasi ini masalah seperti apa. Tidak ada Oke, gravitasi. Supaya nggak ada gravitasi, harus pakai gas atau apa. Begitu kali, Prof ya. diberi tekanan ya. Oke, baik. Nah, Iya. baik. Terima kasih Pak Jun Sutanto. Bapak dan Ibu semua, sebuah problem solving awalnya itu apa? Awalnya adalah problem statement. Oke? Nah, coba kira-kira menurut Bapak dan Ibu tolong ditulis. Problem statement yang dibuat Amerika apa? Problem statement yang dibuat oleh orang Rusia apa? Coba masing-masing mikir deh. Kita bergerak ke hulunya. Apa sih awalnya sehingga solusinya adalah desain ini? Coba tuliskan problem statement. Sehingga solusinya adalah desain Fisher Pen. Apa pula problem statement di Rusia sehingga solusinya udahlah kita pakai pensil. Oke, mari kita lihat jawaban kita. Oke, Bu Lina, Amerika menciptakannya untuk bisnis. Oke, ya. Pena aja jadi mahal, karena unik. Unik dan tidak diproduksi lagi. Kenapa? Kalau gunanya untuk itu, ngapain perlu pakai tekanan-tekanan? Pakai pensil aja. Oke, US problem statementnya gravitasi, Rusia menulis. Oke. Problem statement, kata Pak Yopi. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Pena konvensional tidak bisa bekerja karena gravitasi. Karena itu didesain pena baru. Oke, good. Amerika fokus pada alat, Rusia fokus pada cara kerja. Ini menarik nih.
Jawaban dari siapa tadi itu? Mas Agung. Mas Agung Pekanbaru. Amerika fokus pada alat, mengubah alat. Rusia fokus pada mengubah cara. Oke, good. Kalau karena faktor gravitasi. Rusia menemukan sesuatu untuk menulis dengan apapun bisa. US menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Oke. Ya. Baik. Jadi, Bapak dan Ibu semua, problem statement Amerika itu adalah gini. Ingat ya, kalau kita membimbing mahasiswa tuh ya, kan di dalam bab 1 itu ada problem statement. Kadang-kadang problem statement dalam kata tanya kan. Bagaimana cara mendesain ballpoint yang dapat bekerja di daerah tanpa gravitasi? Itu problem statementnya Amerika. Sehingga keluarnya adalah rancangan desain ballpoint yang dapat bekerja tanpa ada gravitasi. Kalau Rusia, problem statementnya adalah bagaimana cara menulis di ruang angkasa. Jadi Bapak dan Ibu, beda problem statement, beda solusinya. Salah membuat problem statement, pada akhirnya biaya bisa keluar sangat banyak. Nah, banyak perkara-perkara yang lain juga seperti itu. Oke. Ini kan kita di kalangan akademis ya, nggak apa-apa bicara sedikit-sedikit mengomentari apa yang ada di sekeliling kita ya. Apa masalah di ibu kota? Oh, jangan bicara masalahnya dulu. Kenapa proyek IKN dibikin? Silakan ditulis alasan kenapa IKN di Kalimantan dibikin dengan anggaran 460 triliun. Kenapa dia dilakukan? Apa problemnya? Karena Jakarta kan permukaannya sekian senti turun di daerah tertentu ya, sehingga dia mau tenggelam. Oke. Dari Pak Fatoni. Jakarta macet. Jakarta terlalu padat. Mengurangi kepadatan Jakarta. Supaya di Indonesia ada pemerataan pembangunan, pemerataan infrastruktur. Jakarta sudah sangat padat penduduk, terlalu padat. Jakarta crowded. Baik. Ini beberapa alasan. Nah, alasan yang seperti ini bisa kita uji nih. Mengurangi berbagai masalah kepadatan di Jakarta, solusi Jakarta. Satu, macet. Jakarta macet karena itu IKN-nya pindah. Jadi kalau dengan pindah IKN berarti Jakarta tidak macet lagi. Kalau pindah ke IKN, Jakarta tidak banjir lagi. Kalau pindah ke IKN, penduduk Jakarta berkurang. Ya atau tidak? Tidak. Jakartanya tetap aja segitu. Ya, kita lari dari problem itu. Jadi kalau problem statementnya adalah Jakarta terlalu padat, maka solusinya dipindahkan ibu kota dengan anggaran sekian. Valid sih alasannya. Kalau pemerataan pembangunan, ada opsi lain. Kalau alasannya adalah untuk pemerataan pembangunan dengan anggaran 400 triliun rupiah itu, apabila kita pecah anggaran itu menjadi 20 triliun, kemudian kita sebar di beberapa titik di seluruh Indonesia, sehingga ada dana investasi senilai 20 triliun, proyek senilai 20 triliun di 20 kota. Itu kalau alasan pemerataan pembangunan, maka akan lebih besar dampaknya pemerataannya apabila duit yang 20 triliun untuk 20 kota disebar, itu akan menghasilkan ribuan tenaga kerja baru di daerah-daerah yang akan dibangun. Sehingga alasan pemerataan pembangunan tak valid. Ya. Kalau alasan yang tadi itu juga tak valid. Karena apa? IKN tidak menyelesaikan masalah. Masalah yang diselesaikan adalah
masalah kenyamanan pemerintahan, bukan kenyamanan masyarakat Jakarta. Oke, itu satu. Yang kedua, apa problemnya sehingga solusinya WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung? Problemnya apa? Sehingga keluar anggaran 100 triliun lebih. Karena macetnya Jakarta-Bandung, antara lain. Saya mau minta Bapak Ibu kira-kira jarak, kata Bu Sherla Felicia. Biar Bandung bisa kembang juga. Lama waktu ke Bandung, efisiensi waktu, waktu tempuh. Oke. Jadi setiap masalah ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Di antara solusi itu ada solusi yang sangat mahal, ada solusi yang lebih murah. Disitulah efektivitas. Nah, dalam konteks WUS, sepertinya mempersingkat waktu tempuh itu solusi untuk berapa persen daripada penduduk Jakarta dan penduduk Bandung. Dia menyelesaikan tipnya aja, ujungnya aja. Hanya untuk sekitar sekian puluh ribu orang saja. Kemacetan di jalan Jakarta-Bandung tetap saja segitu. Kenapa? Karena tidak terlalu signifikan jumlahnya. Tapi biaya yang dikeluarkan begitu banyak. Apabila angka 100 triliun itu digunakan untuk menyambung jalan dari Aceh itu sampai ke Lampung. Sampai ke Lampung. Karena konstruksi untuk WUS itu kan dia harus di atas tuh jembatan terus kan. Kemudian pembebasan lahannya sangat mahal. Kalau digunakan untuk nyambung jalan, memperbagus jalan dari Aceh itu sampai tuh ke Lampung itu. Jadi Sumatera dari ujung ke ujung itu lancar itu. Jadi dari sisi dampak dengan rupiah 1 triliun, maka kemanfaatan apabila dialihkan dalam bentuk lain mungkin jauh lebih besar. Oke. Sehingga kita pada akhirnya menjadi pertanyaan, apa sih problemnya sehingga solusinya WUS? Problem statementnya apa? Jangan-jangan WUS ini mirip dengan Fisher Pen-nya Amerika. Dia memang bermanfaat, berfungsi juga, bisa untuk nulis. Tetapi apakah harus semahal itu? Sementara kebutuhan yang lain kan masih banyak. Oke. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika kita gagal dalam membuat problem statement, maka solusi yang keluar pun pada akhirnya sangat mahal. Sangat mahal. Ya. Dua contoh yang kita katakan tadi itu adalah suatu ilustrasi ya. Dengan dana 460 triliun sampai selesai nanti ibu kota Jakarta, itu memberikan dampak bagi masyarakat Kalimantan Timur. Ekonominya pasti dampaknya ada. Namun ketika dibandingkan jika dananya disebar untuk 20 sampai 30 titik pembangunan baru, mungkin jauh lebih besar multipliernya ketimbang ditumpuk di satu titik saja. Oke, jadi kalau kita kaji dari sisi urutan sampai ke hulu, apa sih problem statement sehingga pindah itu pada akhirnya keputusan pindah itu menjadi tidak valid. Bukan pindahnya, keputusan membangun itu menjadi tidak valid. Tidak valid. Oke, baik. Betul tuh Pak Taufik ya, UT Alfian, mahal itu sangat tergantung Pak. Sangat tergantung. Namun, terbayang nggak ya, apabila 20 triliun masuk ke Provinsi Sumatera Barat, berapa ribu tenaga kerja yang akan tercipta? Apabila 20 triliun masuk pula ke Aceh, itu multipliernya bisa 5 kali lipat loh di sana itu. Ya, bangun pabrik maka bertambah lapangan kerja. Banyak orang bekerja maka dia perlu rumah kos. Banyak rumah kos maka perlu tumbuhlah industri rumah kos. Nanti para pekerja itu punya gaji, dia beli baju, tukang jahit baju jadi hidup. Dia beli sepatu, tukang jahit sepatu juga hidup. Dia perlu makan, restoran-restoran jadi hidup. Jadi multiplier apabila satu dana masuk satu kota, itu 5 kali. Jadi kalau masuk nanti 20 triliun dari satu kota, itu dampaknya itu bisa 100 triliun. Jadi mahal atau tidak mahal memang iya, namun kalau bicara dampak, akan lebih banyak dampak andai opsinya dana segitu kita sebar gitu. Sehingga betul-betul distribusi pembangunan jadi tersebar. Pak Tio, silakan Pak Tio. Saya setuju, Pak.
Saya Ya. sangat Oke. Jadi kita tidak mengatakan itu salah, Pak ya, tapi apabila ada opsi yang lain, maka kita berpikir lebih bagus yang lain. Karena persoalan kita distribusi pembangunan. 80% uang itu kan ada di Jakarta, Pak. Orang di daerah, ini beda dengan yang di Jawa ya. Di Padang, tiap tahun, mungkin kalau dicek jumlah lulusan perguruan tinggi itu ada 30.000. Silahkan ditanya sama mereka, berapa persen yang mau tinggal di Sumatera Barat? Tak sampai 30%. Apa sebab? Tidak ada lapangan kerja. Kenapa tidak ada lapangan kerja? Tidak ada industri. Tidak ada fasilitas. Tidak ada industri jasa. Maka 70-80% akan mikir mau pergi ke Batam, Jakarta, Surabaya, Bandung. Bayangkan. Yang dari Makassar pun juga demikian. Yang dari perguruan tinggi di Medan pun juga demikian. Yang perguruan tinggi yang ada di Aceh juga demikian. Mereka mengimpikan pergi ke Jakarta. Apa sebab? Duitnya ada di Jakarta. Ada gula, ada semut. Gulanya adalah duit itu. Nah, ketika gulanya itu disebar, maka terpecahlah pembangunan, maka makin majulah wilayah. Nah, itu poinnya begitu. Pak Tio juga minat keluar negeri, Pak? Tidak, Pak. Nggak apa-apa lah, Pak. Pergi keluar negeri itu timba pengalaman, ambil gaji yang banyak, kirim kampung, Pak. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kawan-kawan kita yang pergi berkeliling dunia itu, pada akhirnya dia akan punya manfaat. Bapak Ibu tahu tidak, Sumatera Barat itu penduduknya 5,6 juta orang. Tapi yang di luar Sumatera Barat mungkin lebih banyak daripada itu. APBD provinsi itu hanya sekitar 6 triliun atau berapa yang provinsi punya ya, kecil sekali. Tapi jumlah duit masuk dari perantauan itu 20 triliun loh. Yang dikirim kampung tuh 20 triliun, lebih besar daripada APBD. Nah, jadi bermanfaat juga apabila kawan-kawan tuh pergi ke luar negeri atau pergi merantau. Karena ingat juga kampung halamannya kan, ini perlu ada perpustakaan di sekolah, kirim duit, kirim gitu. Baik Bapak dan Ibu, problem pertama kita dalam problem solving adalah problem statement yang salah. Ibaratkan seorang ibu demam, panas anaknya. Ibu cemas. Kira-kira bagi seorang ibu, tahu enggak itu bahwa itu adalah problem? Iyalah ya. Kira-kira apa langkah yang pertama kali dilakukan oleh ibu? Silakan Bapak dan Ibu tulis. Anaknya demam panas. Apa solusinya? Silakan tulis. Diberi dikompres air hangat. Paracetamol. Oke, benar. Ya. Baik, kompres. Maka dikompreslah anak tuh. Turunlah panas demam anaknya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah senang hati ibu? Belum tentu. Kalau senang, bisa jadi kejebak. Anaknya kena bisul. Yang turun tuh cuma temperatur. Lah bisulnya dia obat-obat. Oke? Jadi terkadang kita menyelesaikan gejalanya, bukan sumber penyakit. Itu yang Bapak Ibu katakan tadi tidak ketemu akarnya. Ya, jadi jangan-jangan WUS itu adalah memberikan paracetamol pada anak yang lagi bisul. Bisulnya tidak sembuh-sembuh, temperaturnya turun. Jangan-jangan IKN juga demikian. Dan juga banyak yang lain. Karena itu betul-betul di antara problem itu, ada banyak yang muncul gejala-gejala yang terlihat, maka yang paling utama yang harus dicari adalah akar penyebab masalahnya. Saya beri ilustrasi yang lain. Angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tinggi sekali. Tinggi sekali. Pengangguran yang terdiri itu tinggi. Kemudian, saya tidak bisa menulis di sini ya. Kalau bisa nulis, bisa buat ilustrasinya. Pen. Oke, jadi di sini pengangguran tinggi. Ini mahasiswa yang lulus nih. Maka yang disalahkan adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
tuntutan lapangan kerja. Pertanyaan saya, apa solusinya? Ya, hipotesisnya adalah dunia pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan tuntutan lapangan kerja. Solusinya apa? Coba silakan. Apa solusinya? Disesuaikan, berarti diubah kurikulumnya, diubah metode pembelajarannya, dan lain-lain. Oke, benar-benar. Oke, lakukan kolaborasi dengan industri, lakukan improvement kurikulumnya. Bapak ini mau terjebak. Bapak Ibu ini terjebak ngobatin temperatur nih. Menurunkan panas. Jadi problem utama bukan ini, bukan masalah kurikulum. Kurikulum itu ngikut saja, problemnya adalah lapangan kerja tidak ada. Lapangan kerja tak ada. Mau ditaati apa kurikulum itu? Diubah kurikulum setiap 5 tahun? Lapangan kerjanya nggak ada. Jadi solusinya adalah ciptakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ada, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan ngikut. Pasti ngikut. Nggak perlu disuruh-suruh link and match. Nggak perlu disuruh-suruh ngubah-ngubah kurikulum. Pasti mereka ikut. Sekarang lapangan kerja banyak di bidang IT misalnya. Maka akan tumbuh nanti mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa pada IT. Sekarang lapangan kerja banyak pada dunia pariwisata misalnya. Maka akan tumbuh nanti kompetensi yang dibangun untuk kompetensi pariwisata. Pasti begitu. Jadi solusinya bukanlah kurikulum. Solusinya adalah buat lapangan kerja. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa lapangan kerja tidak ada? Kenapa lapangan kerja tidak dibuat? Kok berkurang? Penyebabnya apa? Karena kita rajin impor. Rajin impor. Jadi apabila ada, misalnya ya, kita impor gandum untuk tepung terigu, itu 10 sampai 12 juta ton satu tahun. Nilainya 60 sampai 70 miliar dolar. Triliun rupiah. Triliun rupiah. Bapak Ibu tahu nggak? Orang Indonesia itu makan mie berapa? Berapa setahun? Tahu tidak? 14 miliar bungkus. Itu datanya tuh. Jadi orang Indonesia itu makan mie instan itu 1 miliar bungkus 1 tahun. 1 bulan, 1 bulan. Saya tanya, bahannya dari mana? Dari apa? Beras? Tidak. Dari ketela? Tidak. Dari talas? Tidak. Itu tepung gandum. Impor semua itu. Apa masakan tradisional yang ada di Jawa? Tempe, tahu. Tunggu dulu. Itu impor tuh. Itu kedelainya impor itu. Oke? 12 juta ton tepung terigu. Entah berapa pula jumlahnya kedelai. Maka terbukalah lapangan kerja di Eropa Timur dalam rangka memenuhi perut dan selera orang Indonesia. Terbukalah lapangan kerja di Amerika di lahan pertaniannya dalam rangka memenuhi kebutuhan perut orang Indonesia. Apabila 25% tepung terigu itu diganti dengan produk substitusi, misalnya tepung mokaf, akan terbuka nanti sekitar 300.000 hektar lahan. Apabila per hektar butuh 5 orang, maka akan terbuka lapangan kerja untuk 300.000 dikali 5 orang. 1.500.000 lapangan kerja. Kalau 25% saja dari tepung terigu itu kita substitusi dengan tepung mokaf misalnya. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena berisiko. Berisiko gagal panen. Ya, kalau takut risiko, ya jadinya seperti ini. Untuk mengisi perut kita
kita akhirnya membuka lapangan kerja di Ukraina yang tempat kita impor gandum kan, di Eropa Timur itu, di Amerika, terbuka lapangan kerja di sana. Tapi kalau dipindahkan 25%-nya, 1 juta lapangan kerja bisa bukan 1 juta tadi kali. 103. Oh enggak. Sekitar 300.000 hektar. Iya ya, 1.500.000 lapangan kerja ya. Nah, berkurang pengangguran sekian banyak. Bapak Ibu, saya mau bertanya, garam rasanya apa? Sim. Asin. Manis. Manis. Asik. Asin itu kalau 1 sendok. Kalau 1 kapal manis. Betul enggak, Pak Gradus? Benar Pak, dapat uangnya. Dapat uangnya. Iya, kalau 1 sendok asin, Pak. Tapi kalau 1 kapal manis, Pak. Gimana manisnya? Saya cerita manisnya ya. Untuk mengurai bahwa ternyata banyak kita tidak mampu menyelesaikan problem gara-gara beberapa aspek gitu ya. Gagal di dalam merumuskan masalahnya. Jadi lapangan kerja tak ada, kampus disuruh ubah-ubah kurikulum. Ubah-ubah kurikulum itu tidak sederhana. Tidak sederhana, mahal itu ubah kurikulum. Diubah kurikulum SMP, SMA tahun ini. Maka tahun pertama disiapkan timnya, matanglah konsepnya. Tahun kedua ditraininglah fasilitator tingkat nasional. Tahun ketiga dilakukanlah pelatihan-pelatihan masif di provinsi-provinsi. Tahun keempat sampailah pelatihan-pelatihan itu ke kabupaten kota dan diterapkan. Tahun kelima mulailah para guru menikmati kurikulum baru. Tahun ke-6 kurikulumnya berganti. Nah, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, setelah mereka mulai tahu, ganti lagi. Siklus, Pak. Siklus. Kadang-kadang tuh keputusan tuh, aduh, Bapak Ibu, gimana cara kita mau ngomong? Kita orang-orang terdidik tapi apa? Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Dulu namanya Kementerian Pendidikan apa? Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kebudayaan. Habis itu masuk ganti jadi Pendidikan Nasional, nah. Ya, Betul ya? pendidikan nasional. Itu ratusan miliar duit habis gara-gara mengganti itu Bapak Ibu. Itu kop surat sampai ke kampung-kampung diganti loh itu. Stempel diganti loh sampai ke kampung-kampung itu. Ke SD di daerah terpencil itu Tulisan di stempelnya tembok diganti ganti itu. semua itu. Kop surat diganti, pelang merek kantor SD apa gitu ya diganti itu. Kalikan aja jumlah sekolah itu. Berapa ratus miliar hanya sekedar gara-gara ganti nama kementerian aja. Nggak ada perubahan apa-apa. Menterinya tetap ada 1, dirjennya tetap aja sekian, kemudian direktur-direkturnya tetap aja, tapi nama berganti. Maka pada akhirnya setahun itu berapa biaya untuk mencetak kop surat baru, amplop-amplop baru, stempel-stempel baru. Nggak sedikit, ratusan miliar. Kok ratusan miliar? Saya pernah hitung. Saya pernah hitung. Iseng kali hitung-hitung kayak gitu. Tapi gimana lagi? Bapak dan Ibu, apa tadi yang saya mau ceritakan sampai ke kurikulum, sampai ke ini sebenarnya yang saya mau ceritanya. Ya. Oke, impor garam ya. Impor garam kita itu 3 juta ton. 3 juta ton. Banyak nolnya itu. 3 juta ton itu sama dengan 3 miliar kilo loh itu. Kali 1.000. Tuh 3 miliar kilo ya. KG. Harga per ton di Australia itu harganya adalah 300.000 per ton.
Maka nilai impor kita sama dengan ini kali ini. Prof, itu 900 300 miliar. juta ton, bukan 3 juta 3 ton. juta. Kurang 01, Prof. Beda 0 dikit aja Bapak Ibu. Ini enggak apa-apa lah. Rugi negara, Prof. 3 juta. Oke. Ini dihitung nolnya dulu ya. Berapa nih? Oke. Ongkos, ini 3 juta pula. Nggak mungkin lah. 300.000. Kurang pula. Oke. Ongkos angkut sampai ke Jakarta, 300.000 pula. Sehingga ini sama nih. Sehingga total nilainya adalah, total nilai impor ya. Ini, tambah. Ini nilai impornya ya. Oke. Harga jual ke pedagang besar Rp4.600 per kilogram. Harga jual ke pedagang besar di Tanjung Priok loh ya. Maka nilai harga penjualan, hasil penjualan dari importir adalah 13 triliun. Pak, coba Pak, modal 1,8 triliun. Penjualannya 13 triliun. Berapa untung? Berapa untung? 12 triliun. 12 triliun 12 untungnya. Makanya Pak Geradus, jadi garam tuh manis apa asin Pak? Ternyata manis, Pak Prof. Ternyata manis Pak. Berapa untuk modal 1,8 triliun, untungnya 12 triliun. Makanya industri garam dalam negeri tidak bakalan mau ditumbuhkan. Karena garam dalam negeri asin. Kenapa tidak mau bangun industri garam dalam negeri? Pak, kalau bangun tambak dalam negeri mungkin keluar biaya 1 triliun, Pak. Ya, konstruksi dan lain-lain. Tahun ketiga baru ada hasilnya. Sementara ini belanja sekarang 3 bulan lagi dapat untung sekian kali. Maka pada akhirnya dengan besarnya selisih dan keuntungan ini, maka industri dalam negeri tidak tumbuh. Maka lapangan kerja dalam negeri tidak ada. Maka pengangguran jadi banyak. Alumni perguruan tinggi pada akhirnya nyari pekerjaan yang tak sesuai dengan bidang ilmu. Tidak ada lapangan kerja. Kenapa tidak ada lapangan kerja? Tidak ada industrinya di sini. Industri sepatu udah lari ke Vietnam. Berapa lapangan kerja hilang? Industri ini dan itu sudah lari pula. Berapa lapangan kerja hilang? Maka selagi kita masih konsepnya impor, maka selamanya nanti kita akan terseok-seok di dalam mencari atau menciptakan lapangan kerja. Mabok perguruan tinggi untuk membuat desain kurikulum baru, tidak juga terbuka lapangan kerja itu. Maka merubah kurikulum bukanlah solusi atas masalah pengangguran. Karena problemnya tidak di situ. Problemnya adalah tidak adanya lapangan kerja. Kita baru bicara tentang garam. Saya belum menghitung tentang bawang putih. Bawang putih kita 95% impor dari Cina dan India. Harga di Cina itu 5.000 sekilo. Ongkos angkut sampai Jakarta 7.000. Modal sampai Jakarta 12.000. Dijual ke pedagang besar 25.000. Untungnya 13.000 kali 500 juta kilo per tahun. Manis juga ternyata bawang putih itu Bapak dan Ibu. Bawang merah juga manis. Gandum juga manis. Apa lagi? Apa lagi yang manis ya? Oke. Jadi problem utama di dalam pengangguran bukan kurikulum, bukan kualitas dosen, bukan kualitas guru. Lapangan kerja tak ada. Jadi solusinya adalah ciptakan lapangan kerja. Bagaimana caranya? Political will. Lindungi produk dalam negeri. Beli produk dalam negeri.
maka hidup industri dalam negeri, terbuka lapangan kerja. Bapak Ibu, pagi-pagi kita pergi ke kamar mandi, lalu kita gosok gigi pada produk buatan perusahaan Unilever Inggris. Lalu kita selesai kemudian pergi ke dapur, lalu kita memasak nasi. Ibu-ibu pakai wajan kan? Wajannya buatan mana? Ayo. Nah, ayo, buatan mana itu yang anti lengket tuh? Korea, Buatan Pak. Korea. Apa lagi? Buatan Cina. Ya kan? Buatan Tiongkok, betul ya? Oke, lalu diaduk-aduk pakai sendok ya. Sendoknya buatan mana? Ayo. Kemudian nasi goreng ini ditaburi garam. Garamnya dari mana? Ayo. Kemudian makanlah kita kan. Lalu kita pergi keluar. Naik motor. Motornya perusahaan mana yang punya? Ayo. Bukan masalah, dibuatnya di Indonesia benar. Tetapi kan keuntungan besar itu lari ke sana. Oke. Sampai di kantor, kita kuliah. Pakai Infocus. Ayo, Infocusnya buatan mana? Kemudian dosen menggunakan pointers tuh yang ada cahaya lasernya itu. Ayo buatan mana? China. Lalu dosen membuka laptop. Laptopnya buatan mana? Ayo. Kemudian kita istirahat, pergi keluar telepon teman. Pakai HP. HP-nya buatan mana? Ayo. HP-nya buatan mana? Kemudian kita pergi ngambil uang ke ATM BCA Bank Danamon. Loh, itu perusahaan mana tuh? Nelfon kawan pakai XL, pakai Telkomsel. Ayo, siapa yang punya sahamnya? Jadi, bangunlah rumah kita pakai semen Padang. Itu buatan Indonesia tuh ya, buatan Sumatera Barat ya. Oke, jadi mungkin saya cerita begini, akhirnya baru terasa. Oh iya, ini problem kita selama ini. Lapangan kerja tidak ada karena apa? Mulai dari pagi kita bangun sampai kita tidur dan kita bangun lagi, ternyata kita dikelilingi oleh produk-produk asing. Padahal ini negeri 270 juta penduduknya, market yang besar, market yang sangat besar. Tapi kenapa kita menjadi negara konsumen saja? Oke, Bapak dan Ibu. Oke. Itu adalah pembukaan dari materi ceramah saya pada malam ini. Ntar mana nih slide-nya tadi nih? Balik lagi ke slide-nya. Kok baru pembukaan sudah 1 jam ya? Jadi untuk mengetahui betapa sebuah kesalahan dalam identifikasi masalah memiliki dampak yang sangat besar. Salah dalam problem statement, salah dalam solusi salah di dalam merumuskan problem, pada akhirnya solusinya juga salah dan persoalan itu menjadi sangat mahal. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, jadi apa itu problem? Problems adalah di sini tadi. Mohon maaf. Nah, inilah problem adalah tidak samanya harapan dengan kenyataan. Masalah bisa diketahui jika kita paham ada tujuan yang diharapkan dan ada kondisi yang tidak sesuai. Kejelasan problem tergantung kepada seberapa paham kita atas gap itu. Karakteristik dari sebuah problem itu adalah ada tujuan, ada hasil yang diinginkan. Jadi, ada tujuannya, ada hasil yang diinginkan. Ada hambatan atau rintangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut, maka itu adalah problem. Kita punya tujuan, tapi ada hambatan untuk mencapainya. Hambatan itu adalah problem. Problem membutuhkan pemikiran yang kritis, analitis, dan tindakan untuk menemukan solusinya. Bagaimana tahapannya ya? Jadi tahapan pertama itu adalah identifikasi masalah. Tahapan yang nomor 1 dalam sebuah tahapan problem solving. Ini mudah sekali dihafal, mudah sekali. Yang paling penting sebenarnya adalah kita dapat melakukan berbagai macam teknik di dalam mengidentifikasi masalah,
lalu mengumpulkan informasi untuk analisis, lalu mengembangkan alternatif solusinya, lalu dievaluasi dan seleksi solusinya, lalu diimplementasi solusinya, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Oke, jadi tahapan pertama itu tahapan yang sangat krusial, yaitu mengidentifikasi masalah. Nih, mengidentifikasi masalah. Ada sebuah ilustrasi dari pengalaman kami pada waktu aktif di dunia industri semen dahulu. Jadi, di industri semen, khususnya untuk di daerah yang di semen Padang itu, biaya distribusi transportasi itu sangat signifikan. Sehingga biaya distrans itu mencapai 20% dari total biaya. Perusahaan mengeluarkan anggaran untuk biaya distribusi transportasi 1 triliun per tahun. 1 triliun. Di mana ongkos angkut itu mencapai sekitar Rp250.000 per ton produk. Rp250.000 per ton produk. Harga jual 1 juta. Jadi biaya distransnya 250.000. Nah, perusahaan senantiasa menghadapi problem-problem seperti ini, tapi ditekan untuk menekan biaya distrans. Kawan-kawan di perusahaan tuh kebingungan gimana lah sih cara menekannya. Nah, saya mau ilustrasikan bagaimana proses identifikasi masalah dalam kasus ini. Langkah pertama, kita cari dulu data. Oke. Apa yang membentuk komponen biaya distrans itu? Saya cari di tempat yang kosong. Biaya distribusi dan transportasi. Jadi yang pertama biayanya itu adalah biaya distribusi darat. Yang kedua, biaya distribusi laut. Ternyata yang laut ini dominan. Laut itu bisa mencapai 600 miliar setahun. 600 miliar setahun. Nah, proses dengan distribusi laut adalah seperti ini. Ini daerah tujuan, kapal muat, kemudian kapal terus ke daerah tujuan, kemudian kapal kembali untuk muat lagi. Jadi siklusnya itu ya. Nah, kita coba lakukan analisis proses flow. Oke, kita pelajari. Kapal datang ke sini, tapi dia belum bisa muat dikarenakan ada kapal lain belum muat. Maka menunggulah si kapal baru ini selama 1 hari. Menunggu 1 hari. 1 hari kapal menunggu, sewa kapalnya adalah Rp150 juta per hari. Lalu kapal memuat. Setelah kapal muat, terus dia pergi ke pelabuhan tujuan. Sampai di pelabuhan tujuan, dia belum bisa nyandar karena kapal yang lain masih bongkar. Menunggulah dia di situ selama 2 hari. Jadi dari 1 siklus ini, 3 hari kapal menunggu. Sama dengan 450 juta. Mobil apa nih yang harga 450 juta nih? CR-V. Ya. Jadi itu kapal mencampakkan CR-V 1 buah per trip. Dan dia 3 trip dalam 1 bulan. Berarti 2-3 CR-V dibuang ke laut untuk waktu tunggu. Kapal ada 10. Kali aja tuh, Pak Jun ya. Berapa CR-V dicampakkan tuh sehari itu? Sebulan per trip. Oke? Nah, ini masalah sudah lama tapi tidak ada solusi. Saya kemudian masuk ke lapangan. Saya tanya sama orang di sini. Berapa kecepatan muat Bapak? Kecepatan muat kami 250 ton per jam. Kapalnya ukuran berapa? 10.000 ton. Oh, berarti Bapak muat selama 40 jam ya? Ya. Tidak bisa dipercepat muatnya, Pak. Bisa. Gimana caranya? Tambah jalurnya, Pak. Nah, berapa anggarannya? 6 miliar. 6 miliar anggarannya. Terus saya tanya sama orang lapangan itu. Kenapa enggak Bapak ajukan anggaran 6 miliar?
Kena coret terus, Pak. Kena coret terus investasi karena perusahaan sedang efisiensi. Di sini pun juga demikian. Berapa kecepatan bongkar? 250 ton per jam. Berarti 40 jam pula di sini. Nah, ketika data ini tidak muncul ke lapangan, tidak muncul ke permukaan, akhirnya apa? Oleh direksi, tidak ada investasi itu. Maka setelah saya hitung, ternyata total waktu menunggu ini, dengan ini, itu 1 tahunnya mencapai 100 miliar rupiah. Total waktu tunggu. Waktu yang non-value added. Ketika itu sudah keluar dalam report, dibaca oleh perusahaan, langsung kaget. Parah waktu tunggu kita rupanya. Apa solusinya? Ya udah Bapak tambah saja kapasitas dari 250, naikkan menjadi 1000 ton per jam. Di sini tambah jadi 1000 ton per jam. Kalau sebelumnya ini butuh 40 jam untuk memuat, setelah 10.000 jam, 10.000 ton tinggal 10 jam saja. Yang di sini bongkar 10 jam saja. Maka tidak ada lagi waktu kapal menunggu. Di sini pun kapal waktu menunggu tidak ada. Maka akhirnya dilakukanlah proses debottlenecking itu selama 1 tahun. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata dahulu untuk ke Jakarta dari Padang itu bisa mencapai 10 sampai 12 hari. Ternyata waktu tunggunya 3 hari. Sehingga dia bisa diselesaikan dalam 8 sampai 9 hari. Jadi kalau dulu kapal itu 1 bulannya bisa 2,5 trip, sekarang bisa jadi 3 trip. Akibatnya kapal yang 10 tadi, dibuang 1, tinggal 9. Berkuranglah kapal 1. Sewa 150 juta per hari. Kali 300 hari, 45 miliar. Maka hematlah perusahaan 45 miliar. Itu baru dari hilangnya 1 kapal. Setelah dihitung-hitung 1 tahun implementasi, waktu yang awalnya 100 miliar waktu tunggu tadi, itu bisa ditekan menjadi tinggal 50 sampai 55 miliar. Hematlah perusahaan. Jadi di mana kesalahan perusahaan sebelum ini? Gagal mengidentifikasi di mana letak masalah distribusinya. Jadi yang dia paksa adalah scheduling. Kapal diatur kedatangannya, Sementara penyebabnya yaitu fasilitas muat dan fasilitas bongkar. Maka banyak yang masalah terjadi gara-gara gagal di dalam mengidentifikasi di mana letak masalahnya. Problem yang kedua. Kapasitas mau ditambah jadi 6 juta ton. Jadi 70% produk harus angkut dari pabrik ke pelabuhan dengan kereta api atau dengan truk. Tapi kereta api sudah maksimal, dia hanya satu trek. Maka pada akhirnya penambahan ini perusahaan merencanakan untuk menambah 20 truk investasi. Jadi total 16 miliar. Sebelum itu, jangan tambah dulu, kita periksa dulu. Oke. Bagaimana cara meriksanya? Periksa data. Bagaimana proses yang terjadi? Ini pabrik, ada truk muat, kemudian tunggu dulu. Ini truk datang, lalu dia harus ditimbang kosong. Kemudian dia diisi, lalu dia ditimbang berisi. Oke, jadi prosesnya ini truk datang, ini timbangan, ini diisi, ini timbangan. Ternyata begitu truk datang, dia harus antri di situ selama 20 menit karena truk di situ batu bara di situ juga ditimbangnya, clay di situ juga ditimbangnya, pasir di situ juga timbangnya. Maka nunggulah dia 20 menit di sini. Begitu juga ketika mau timbang di sini, nunggu 10 menit. Jadi 1 trip itu mereka menunggu
30 menit. Baru nanti truk dikirim ke pelabuhan. Jadi kalau truk ditambah jadi 16, mungkin yang tadi nunggu 20 menit di sini menambah jadi 30 menit di sini, menjadi 20 menit di sini. Bukannya solusi, tapi menambah daftar antrian. Solusinya ada di mana? Problemnya ada di kapasitas timbangan. Kenapa Bapak mesti keluar biaya 16 miliar ketika Bapak bisa tambah timbangan 1 sehingga jumlah nanti kapasitasnya bisa naik. Maka tambahlah timbangan 1 dengan anggaran 1,5 miliar saja. Tambah timbangan 1,5 miliar, selesai masalahnya. Tidak perlu tambah truk 20 lagi. Oke? Itu ilustrasi seperti itu banyak sekali terjadi di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, problem yang paling sulit itu pada dasarnya adalah di tahap awal. Mengidentifikasi masalahnya. Ya. Yang kedua baru tadi seperti yang disampaikan data kurang. Maka tahapan berikutnya carilah datanya. Jangan terka-terka saja. Seperti tahapan kami tadi menyelesaikan persoalan kapal, kan kami cari dulu datanya. Ambil datanya, olah datanya, muncul masalahnya. Baru nanti dibangkitkan alternatif solusi. Setelah itu dilaksanakan, dievaluasi, lalu diimplementasikan solusinya, lalu dimonef. Nah, itulah tahapan dalam problem solving. Identifikasi masalahnya, kumpulkan informasi dan analisis, bangkitkan alternatif solusinya, kemudian evaluasi dan seleksi alternatif solusi itu, kemudian diimplementasikan dan dimonitoring dan evaluasi. Oke. Demikian pengantar diskusi kita malam ini tentang problem solving. Silakan. Baik, terima kasih Mas Nasruddin. Izin Prof. Henmadi. Ya, Pak. Menarik sekali ilustrasi dari Profesor tadi, membuka wawasan saya juga nih terhadap teman-teman juga sekalian. Memang berarti contoh-contoh konkret yang kita hadapi di masing-masing wilayah, termasuk Indonesia gitu, Prof. Tadi Prof sampaikan terkait IKN, WUS, itu proyek-proyek nasional itu ternyata ada mungkin kalau agak diperhalus itu kurang sesuai dalam mengidentifikasi masalah sehingga muncul solusi yang dianggap itu solusi bagi pernyataan problem daripada kondisi yang dihadapin negara kita misalnya gitu, Prof. Atau seperti tadi Prof sampaikan masalah di Semen Padang, mungkin Semen Padang yang dihadapin oleh Semen Padang. Dalam artian begini, apakah memang ada suatu selain identifikasi berarti ada beberapa kriteria dalam hal orang ataupun person. Sekarang kan zaman AI juga nih, Prof. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan bahwa identifikasi masalah yang dihadapin itu kan perspektifnya bisa beda, Prof. Misalnya orang bisa melihat cangkir itu bisa dalam berbagai perspektif, Prof. Jadi apakah ukuran dalam identifikasi masalah ini ada semacam standarisasi ataupun bahwa itu dinyatakan mungkin dalam forum akademis misalnya begitu, atau dalam suatu hal-hal yang sifatnya standarisasi lah, Prof. Sehingga pernyataan-pernyataan yang dimunculkan terkait nanti kebijakan yang akan diambil itu akan setidaknya kalau misalnya boleh probability gitu sekitar 70% lah itu akan mengurangi masalah gitu, karena masalah kita hadapin ini bukan 1-2 Prof, tapi merupakan akumulasi saya kira sih, kumpulan-kumpulan masalah sehingga menjadi sesuatu yang bisa menjadi bottleneck sehingga bisa meledak dalam suatu waktu tertentu nih, Prof. Jadi mungkin dalam hal ini Profesor bisa memberikan pencerahan apakah memang ada suatu mungkin kalau secara sederhananya tips dan triksnya dari Profesor gitu untuk kita hadapin dalam dunia kami masing-masing gitu, Prof ya. Terima kasih, Prof. Baik. Apa mau dikumpul dulu atau gimana? Oke, langsung dijawab saja, Prof. Baik. Saya coba untuk Pak Salman ya, Pak Salman ya? Betul, Prof. Saya coba sebentar untuk mencoba menanggapi ya apa yang menjadi concern dari Pak Salman tadi. Ada standarnya nggak? Supaya kita tidak terjebak ya, bahwa kita tidak mengobatin temperaturnya, tapi bisulnya ketemu gitu Pak ya? Cara mencarinya, Prof, kalau bisa. Iya.
ini boleh jadi punya variasi dalam banyak kasus nih ya. Ini akan saya coba kriteria di dalam menilai masalah. Oke, misalnya di kantor nih. Kita punya banyak sekali masalah nih. Tapi masalah itu kan tak mungkin diselesaikan seluruhnya. Mahal, waktunya panjang juga, biaya mahal. Karena itu kita harus buat urut masalah yang akan diselesaikan. Untuk membuat urut masalah yang diselesaikan itu, ajukan pertanyaan seperti ini. 1, ini masalahnya masalah pribadi atau masalah semua orang? Misalnya, ada gejala menurunnya motivasi di kantor. Pertanyaannya adalah, pribadi orang tertentu atau semua orang menurun? Kenapa? Karena apabila satu orang, treatmentnya beda. Kalau seluruhnya menurun, seluruhnya menurun motivasinya, lain lagi treatmentnya. Jadi harus dipastikan ini masalah individu atau masalah orang lain, semua orang. Ya. Berikutnya, ini statement ini gejala atau memang masalah nih. Contoh, anak demam panas. Itu masalah atau gejala? Gejala. Penyebabnya kan bisul tadi, Pak. Oke? Nah, misalnya karyawan terlambat datang. Itu gejala atau masalah tuh? Oke, makanya perlu dicek ya. Oke. Berikutnya. Ini masalahnya bersifat lokal atau terjadi di semua tempat? Kalau bersifat lokal, treatmentnya lokal. Kalau terjadi di semua tempat, treatmentnya adalah sistemik. Sistemik. Apabila masalahnya terjadi di satu tempat, di satu bagian saja di lantai produksi, itu ditangani di lantai produksi itu. Tapi kalau dia muncul di sini dan di situ, di sepanjang rantainya, mungkin solusinya perubahan SOP. Tapi kalau masalahnya di satu tempat, ngapain SOP harus diubah? Kalau masalahnya di satu tempat, ngapain kurikulum harus diubah? Oke, berikutnya. Apakah masalah ini punya dampak besar? Kecil atau besar? Berikutnya, apakah dampaknya jangka panjang atau jangka pendek saja? Yang keempat, apakah masalah ini bisa diundur penyelesaiannya? Oke. Nah, kalau kita sudah bisa membuat seperti ini, maka setiap masalah tadi kita beri skor, Pak Salman ya. Kita berikan skor dia. Apabila masalahnya masalah pribadi, apabila ya skornya 0. Apabila bukan pribadi tapi masalah banyak orang, skornya kasih 2. Apakah ini gejala? Apabila ya, kasih 0. Kalau dia bukan gejala, beri skor 2. Apakah masalahnya bersifat lokal? Kalau lokal, kasih 0. Kalau dia menyeluruh, kasih 2. Beri 2. Masalahnya dampak besar, 2. Atau 0. Masalah jangka panjang, kasih 2. Atau 0 kalau tidak. Dan seterusnya. Sehingga setiap masalah itu nanti punya skor tuh. Urutkanlah yang mana yang paling besar skornya. Itulah problem yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu mungkin secara ringkasnya Pak Salman. Ya. Siap, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Salman. Selanjutnya kita ke Pak Willy Putra. Apakah bisa on cam bersama kami, Pak Willy? Mohon maaf, izin off cam karena masih di kantor. Oke, baik. Silakan Pak Ya. Willy. Prof, izin bertanya. Ini tadi problem yang disampaikan lumayan menarik karena mungkin relevan. Dulu saya pernah alamin di perusahaan sama yang bergerak di semen juga. Kendalanya juga soal pengangkutan ya, Prof. Ya. Cuman waktu itu solusi yang ditemukan pada akhirnya karena sifatnya konglomerasi. Konglomerasi ini jadinya menciptakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang sewa kendaraan truk, Prof. Dan sewa ini disewakan ke perusahaan untuk mengangkut semennya sendiri. Jadi untuk pada akhirnya memang cost tetap ada, cuman masuknya ke perusahaan sendiri, ke afiliasi. Nah, di sini yang jadi menarik adalah problemnya kita solving, tapi kita menimbulkan problem baru, Prof. Problemnya adalah Komisi Persaingan Usaha datang, Prof. Karena melihat ada indikasinya monopoli dari pengangkutan tersebut. Nah, yang sebenarnya titik berat pertanyaan di sini adalah cenderung kita menyelesaikan masalah hanya yang kita lihat anggap masalah, Prof. Tapi pada akhirnya menimbulkan masalah baru.
yang mana sebenarnya di luar ekspektasi kita. Kira-kira cara kita menentukan batasan resikonya itu bagaimana, Prof? Terima Baik. kasih. Oke. Makasih ya, Pak Willy. Pak Willy di perusahaan semen apa, Pak? Dulu, Ah, kalau mungkin boleh sebut nama. saya confidential izin, Prof, karena Oke, waktu enggak itu apa-apa, enggak apa-apa. lumayan. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik. Oke. Langkah pertama. Ketika masalahnya adalah distribusi dengan menggunakan truk, ya, kita harus gali dulu by data ya Pak ya. Sebagaimana halnya misalnya tahapan seperti saya tadi, rencana nambah truk 16 biji untuk ngangkut semen yang tak terangkut oleh kereta api. Ternyata setelah diperiksa problemnya bukanlah jumlah truk kurang, tapi jumlah siklus satu truk berkurang karena adanya waktu tunggu di timbangan. Jadi solusinya adalah tambah timbangan. Oke? Ya, saya tidak tahu bagaimana prosesnya kemarin, sehingga solusinya di perusahaan Bapak itu adalah bikin perusahaan sendiri yang mengelola angkutan supaya duitnya berputar di kalangan internal. Itu poinnya yang saya tangkap. Betul, Prof. Ya, oke. Maka dalam hal itu wajib untuk perkara seperti itu wajib ada kajian risiko. Risiko itu boleh jadi risikonya operasional, bisa jadi risikonya legal, bisa jadi risikonya reputasi, lingkungan, atau hazard. Tetap wajib kalau skalanya besar, tetap wajib dilakukan kajian risiko. Jadi bahwa sebelum diimplementasi, dikaji dulu risiko yang mungkin berpotensi terjadi di situ. Saya kira demikian Pak, karena kasusnya sangat spesifik seperti itu. Yang bisa saya respon adalah bahwa manajemen risiko di dalam mengeksekusinya sangat sangat diperlukan gitu. Oke Pak, soalnya begini Prof. Jadi kebetulan saya backgroundnya legal memang. Jadi saya sudah memberikan opini legal risk yang mungkin muncul, tetapi perusahaan tetap memandang selama untungnya lumayan besar dan menghemat cost, legal risk dan tidak terlalu signifikan, mereka tetap mengutamakan cost. Nah, apakah sebenarnya dari problem solving itu dikatakan wise atau tidak wise? Nah, itu saya sebenarnya bingung indikatornya ketika misalnya ada BOD atau BOC yang ngotot gitu. Mungkin Prof. Ya, itu kan selera risiko ya, menganggap bahwa risiko itu akan kita hadapin gitu. Untung-untung udah datang. Untung-untung nggak datang orang ke PPU-nya. Berarti risiko yang sudah dihitung, tapi berani hadapi. Untung-untung lama nanti setelah sekian lama kan sudah dapat manfaat banyak, baru nanti kita ubah gitu ya. Oke, siap. Artinya manajemen sudah kalkulasi risikonya dan siap untuk menanggung risiko itu. Oke. Baik. Oke. Semoga menjawab Pak Willy ya. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Taufik. Silakan. Oke, baik. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ini menarik sekali ya, karena ada pencerahan dari problem solving yang barusan Prof paparkan di PPT yang sebelumnya nih, yang pertanyaan Pak Salman kalau nggak salah, itu sangat membantu. Namun saya ingin bertanya dari yang perkenalan awal tadi terkait dengan kurikulum. Mungkin saya bukan yang jawab kurikulum, tapi mungkin yang saya akan pertanyakan ini lebih ke arah kurikulum, karena begini, bukan saya, maksudnya kami, dulu itu karena kekurangan, jujur ya Pak, ini mungkin ada hubungannya dengan kurikulum juga. Kami itu tidak mendapatkan programmer yang sesuai dengan kebutuhan kami. Akhirnya yang kami lakukan adalah kami mengadakan bimbingan semacam company yang buka bimbingan agar terarahkan sesuai dengan kebutuhan software house. Nah, itu fokusnya di sana, karena faktanya yang datang itu juga satu dari sekian pelamar itu agak lumayan banyak yang ketolak gara-gara basicnya aja yang menurut kami itu salah. Itu counter dari yang masalah kurikulum ya. Kemudian ini minta solusinya apa? Karena yang saya lihat
secara kurikulum ada pasti kampus atau mungkin dari SMK juga ya, itu selalu bilang kita menciptakan entrepreneurship kan gitu kan Pak, entrepreneurship. Nah, apakah efek dari impor yang dibahas tadi ini, impor yang dibahas tadi itu juga menghalangi kita untuk menciptakan entrepreneur? Karena kalau kita ngomong entrepreneur, Asia Malang ini lumayan banyak karena dari nama aja Institut Teknologi Bisnis kan. Pasti kebanyakan kita juga menciptakan entrepreneur. Nah, sebenarnya apa problemnya dan solvingnya? Kenapa kita tidak bisa bersaing di sana? Padahal kita juga punya, kalau nggak salah, Asia Malang juga punya inkubasi bisnis juga ya, benar ya Mas Nasrudi ya? Nah, itu gimana? Itu kan kurikulum sudah tersedia. Apa permasalahannya? Kalau yang di awal tadi saya bisa menjawab karena saya sendiri yang melakukan itu menolak mereka kurang lebih. Gitu sih Pak. Baik, Terima kasih. baik. Oke, baik, menarik nih ya. Jadi persoalannya sangat spesifik. Jadi sementara tadi saya mengatakan cerita tentang kurikulum itu kan masif ya. Masif se-Indonesia kan diubah kan. Jadi tiba-tiba ada kurikulum namanya KDRT kan. KDRT apa tuh? Kurikulum 2013 ya. KDRT ya. Tiba-tiba berubah jadi kurikulum Merdeka. Ya, sebelumnya KTSP. KTSP Ya. 2013. KTSP itu saya pernah menjadi instruktur untuk di KTSP itu. Guru-guru di daerah baru menikmati mulai menjalankan KTSP tahun 2007 kalau nggak salah. Baru mulai menjalankan dan bisa menyesuaikan diri, tiba-tiba berubah menjadi kurikulum 2013. Gagap. Jadi ibaratkan poco-poco. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Bergeser ke kanan dan ke kiri. Lalu kita berputar. Pas berputar tumbang. Nah, begitu terus. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Perubahan kurikulum itu energi yang keluar sangat besar. Se-Indonesia loh. Se-Indonesia. Biaya yang keluar sangat besar. Dibikin pilot projectnya dulu, dibikin guru penggeraknya dulu, dibuat pilot sekolah penggeraknya dahulu. Besar sekali. Dan itu tidak bisa dievaluasi setelah 5 tahun. Evaluasinya setelah dia jalan, apabila yang diajar dengan kurikulum itu telah tamat, baru bisa kita cek. Ini baru yang ketika yang diajar kurikulum itu belum tamat, kita sudah ganti lagi kurikulumnya. Nah, itu komentar saya yang pertama tadi. Tetapi terkait dengan yang untuk tingkat mikronya, itu program studi wajib mengukur melalui tracer study dan menanya pengguna alumni kami udah cocok atau belum. Tapi tidak mengubah total kerangka kurikulumnya enggak, tapi menyesuaikannya ya. Itu kewajiban dari Prodi untuk melakukan tracer study, kemudian mengundang pengguna alumni dan menanyakan bagaimana alumni kami gimana, teamwork-nya gimana, kemampuan bicaranya gimana, kemampuan mereka bekerja dalam tim, kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan hasil, berprestasi gimana. Itu masukan. Itu memang harus dilakukan setiap tahun malah. Tapi itu bukan berarti mengubah kurikulum, tapi mengimprove konten dan substansi kompetensi. Gitu Pak ya? Baik, makasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba dulu. Bagaimana cara menghadapi tabrakan identifikasi masalah yang justru dapat memunculkan masalah baru sehingga malah lebih sulit? Karena dalam ranah memahami dampak biasanya akan ada banyak kemungkinan. Nah, ini mirip dengan pertanyaan yang tadi dari case yang tadi. Apabila diberikan ilustrasinya akan lebih menarik nih Pak Tio. Ini mirip dengan yang tadi ya, bahwa ketika diambil keputusan membangun perusahaan sendiri untuk melayani grup sendiri, pada akhirnya menimbulkan masalah legal. Tapi masalah legal itu dikaji sebelumnya. Cuma BOD, BOC sudah menyadari ada risiko itu, tetapi tetap mengambil sikapnya karena potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada risikonya. Walaupun ada kejadian, sudah ready untuk menghadapi begitu. Nah, mirip dengan itu Pak Tio ya, cara menghadapi tabrakan identifikasi masalah yang akan munculkan. Jadi ketika kita
mencoba menemukan atau memberikan solusi untuk problem dan signifikan, itu wajib diikuti dengan kajian risikonya dulu. Nah, ketika alternatifnya sudah dikaji risikonya, kita bisa memilih mana yang optimal. Maksudnya adalah ada risikonya, tetapi benefit yang akan diperoleh worth it, begitu. Siap. Terima kasih, Prof. Iya. Semoga menjawab Pak Tio ya. Di atasnya ada pertanyaan lagi, Prof, dari Pak Ferry Ivan. Tidak terbaca lagi, mohon bantu karena saya baru bergabung dengan HP. Baik, izin saya bacakan ya, Prof. Ya. Dalam problem solving, tentu ada kondisi darurat yang setidaknya dapat diatasi meski sifatnya sementara. Barulah mengidentifikasi root cause-nya untuk diselesaikan. Contoh case demam tadi, Prof. Tentu orang tua pasti berupaya menurunkan demamnya dulu agar tidak kejang sebelum langkah berikutnya membawa ke dokter untuk didiagnosa selanjutnya. Mohon pencerahannya, Prof. Baik, dalam konteks itu ada dua variabel ya. Pertama tingkat kepentingannya, ya. Yang kedua tingkat urgensinya. Oke. Jadi kalau saya buatkan dalam ilustrasi sumbu ya, penting dan genting. Ya. Uraikan masalah-masalah yang ada itu atas tingkat kepentingan. Dia penting tapi tidak genting. Ya, penting tapi tak genting. Maksudnya penting tapi tak mendesak. Nah, tempatkan dia pada kuadrannya. Ini ketika kita memiliki staf yang bisa diberikan didelegasikan tugasnya, delegasikan tugas yang penting tapi tak genting ini kepada staf tapi dengan supervisi. Oke. Ketika ada masalah dia tidak penting tapi tidak genting. Tidak penting tapi tidak mendesak. Nah, ini masalah ini sampah nih. Mendesak terus padahal nggak penting gitu. Suruh aja udah urus sama staf aja itu, nggak usah ke saya masalah ini gitu. Dia nggak penting, nggak kemudian mendesak gitu. Tackle aja sama orang FO itu, sama satpam selesaikan gitu ya. Ada ternyata masalah itu yang dia penting dan dia mendesak. Itu di-tackle immediately. Harus di-tackle immediately. Jadi kelompokkanlah problem itu atas dua variabel, buat dalam matriksnya, tingkat kepentingan dan tingkat mendesaknya atau urgensinya. Maka ketika tergabung ada penting dan urgent, itu di-tackle pada saat itu juga dilakukan sendirian. Tapi apabila dia penting tapi tidak urgent, delegasikan kepada staf tapi dengan terbimbing. Ya. Kalau dia sudahlah tidak penting, tidak pula genting, nah sudahlah masuk dalam tong sampah aja urusan tuh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hemaidi, semoga menjawab Bapak ya. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua, namun sebelum itu saya izin iklan sebentar bahwa Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang membuka pendaftaran baru kuliah di bulan Maret. Bapak Ibu mungkin yang ada saudaranya atau keluarganya atau teman rekannya boleh diajak untuk bergabung bersama kami di Magister Manajemen Institut Asia Malang. Link sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk chat langsung ke admin ke nomor yang sudah tertera. Sesi kedua bersama Prof. Hemaidi sekitar 20 menit, kita sisakan 5 menit nanti untuk tanya jawab kembali. Silakan Prof. Hemaidi. Langsung lompat ke Six Thinking Hats. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya punya ilustrasi nih. Ada di antara kita yang pernah ke Padang Bukit Tinggi? Mudah-mudahan ada ya. Oke. Pokoknya Bukit Tinggi itu salah satu kota yang perlu dikunjungi minimal sekali seumur hidup ya. Oke. Saya nyetir mobil. Mobil saya sedan 3000 cc dari Padang. Kemudian di sebelah saya itu nyetir juga Ananda Mikola ya. Ananda Mikola nyetir juga. Mobilnya sama 3000 cc juga. Oke. Menurut Bapak dan Ibu siapa yang sampai duluan di Bukit Tinggi? Mobil sama. CC-nya sama. Profesor ya sampai orang lokal.
jawaban Bapak itu terlalu menyenangkan saya. Nggak akan mengubah nilai loh. Masalahnya bukan di mesin mobil, tapi masalah orang yang mengendalikan mobil. Begitu juga dengan otak. Otak, siapa ya yang ya IQ-nya tertinggi di Indonesia ya? Pak Habibie. Atau di dunia siapa? Albert Einstein itu IQ tinggi. Pertanyaannya adalah kepalanya apakah sebesar ketiding gitu? Enggak, kepalanya sebesar kepala kita juga. Berarti volume otaknya sama, mirip-mirip aja. Tapi kenapa berbeda? Mirip dengan mobil tadi. Kemampuan menggunakan otak berbeda. Ya. Lanjut ke sebelahnya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini ada satu teknik di dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, namanya Six Thinking Heads. Six Thinking Heads itu menggambarkan ada 6 jenis cara berpikir yang digambarkan dengan 6 warna topi. 6 warna topi. Warna topi yang pertama, slide berikutnya. Ya. Setiap topi itu menunjukkan arah dan tipe berpikir. Jadi dia bukan merupakan karakter seseorang, tapi arah dan tipe berpikir. Lanjut. Penggunaannya adalah bisa untuk problem solving, bisa untuk strategic planning, bisa untuk running meeting, menjalankan rapat, dan banyak lagi yang lainnya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, pertama, topi berwarna putih. Orang yang memiliki topi berwarna putih, berpikirnya itu netral, dia objektif, dia berbicara dengan data. Dia berpikir dengan data. Jadi ketika memakai topi berwarna putih atau berpikir dengan cara topi putih, berarti fokusnya data, data, data. Misalnya, ada laporan, Pak, terjadi penurunan motivasi staf kita di kantor. Maka orang topi data langsung nanya, indikasinya apa saja, siapa saja yang mengalami itu, diukur dengan cara apa, terjadi di bagian mana saja, sejak kapan dia terjadi. Jadi data, cari data dulu. Karena kadang-kadang problem itu baru ditemukan ketika datanya dimunculkan. Sebelum datang ada datanya, problem tidak ketemu. Jadi cara berpikir pertama adalah cara berpikir data, topi putih. Lanjut. Yang kedua, berpikir emosi, kemarahan, intuisi. Ini contoh nih. Pak, saya punya 2 desain nih Pak, untuk produk baju yang akan kita luncurkan tahun depan. Baju yang pertama warnanya hijau-hijau Tosca gitu, yang kedua warnanya ini. Lalu saya tanyakan kepada orang yang knowledgeable tentang tentang mode, ya. Lalu dia mengatakan, feeling saya yang akan sukses adalah yang kebiru-biruan ini. Jadi dia berbicara itu dengan intuisi. Itu intuisi. Tidak ada data tuh. Dia cuma intuisi saya gini ya. Intuisi saya kayaknya yang ini yang akan sukses deh. Tidak ada data, tidak ada apa-apa, tapi dari pengalaman hidupnya, dia punya intuisi yang akan sukses adalah pilihan ini. Nah, itu cara pikir yang kedua, yaitu dengan topi merah. Ya. Ingat ya, topi merah bukan berarti topi berwarna merah, akan tetapi cara berpikir topi merah menurut Edward de Bono. Lanjut. Cara berikutnya berpikir serius, berpikir negatif, berpikir risiko. Contoh nih, orang yang berpikir topi hitam itu selalu melihat dari perspektif negatif, selalu melihat dari kekurangan-kekurangan, selalu melihat dari risiko-risiko. Contoh, Pak, kita rencana mau mengadakan konser nih, yang akan kita undang adalah bintang ini dan itu. Lalu orang yang berpikir topi hitam akan mengatakan begini, siapa yang mau datang ke tempat seperti kita ini? Bagaimana nanti kalau terjadi kekacauan? Bagaimana nanti kalau ada yang bawa senjata, coba? Bagaimana kalau nanti meledakkan petasan? Bagaimana nanti kalau polisi tidak mengizinkan? Pokoknya dia berpikir segala macam gangguan, risiko, kelemahan atas gagasan itu. Jadi, begitu kawan ada mengusulkan sesuatu, dia langsung cepat bisa melihat di mana kelemahannya. Orang yang berpikir seperti itu berarti dia menggunakan topi berwarna hitam. Oke?
Oke, berpikir negatif, berpikir risiko, berpikir apa namanya itu, apa yang tidak akan membuat berhasil gitu. Lanjut. Topi berwarna kuning. Topi berwarna kuning itu adalah topi positif. Orang yang senantiasa berusaha melihat sisi baik dari sebuah ide, sisi baik dari sebuah gagasan, atau manfaatnya, atau memikirkan apa manfaat yang akan diperoleh dari gagasan itu. Ya, itu topi berwarna kuning, topi positif. Lanjut. Topi berwarna hijau. Orang yang berpikir dengan topi berwarna hijau, dia akan berpikir secara kreatif. Dia mampu menumbuhkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, melihat dari perspektif-perspektif baru, melihat dengan menghubung-hubungkan sesuatu, melihat dengan cakrawala baru. Orang yang menggunakan topi berwarna hijau ini, berpikir topi hijau ini adalah berpikir secara kreatif, ya. Berpikir terbalik bisa, berpikir diametral bisa, berpikir lateral bisa, berpikir dengan apa namanya itu, melihat secara sistem. Pokoknya topi kreatif. Lanjut satu lagi. Topi berwarna biru. Itu seperti helikopter view. Pak, ada masalah, Pak? Oh, masalahnya di mana saja terjadi? Di sini, di sini, sini. Oke. Oh, ada hubungan enggak dengan kejadian-kejadian sebelumnya? Seperti helikopter view, melihat dari kejauhan gitu ya. Jadi kalau helikopter view itu kan mencoba melihat dari kesekelilingnya sebagai sebuah sistem. Maka orang yang berpikir dengan topi berwarna biru berpikir sistem. Berpikir logik. Dia menyimpulkan, dia meramu gitu. Baik, Bapak dan Ibu, ketikkan di kolom chatting. Topi mana yang paling bagus? Berpikir pakai topi mana yang paling bagus? Green. Kombinasi. Yang lain? Blue, white, data. Sesuai kondisi. Semuanya punya keunikan. White, yellow. Baik, terima kasih atas respon kita semua. Oke. Good. Baik, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu. Cara berpikir topi mana yang paling banyak dipakai atau di sekeliling kita? Misalnya pada waktu rapat, yang mana gitu? Hitam, putih, merah, perasaan. Tergantung. Nah, ada yang hitam. Pokoknya kalau kita ngusul, dia ada aja jalan untuk mematahkan usulan kita. Nah, itu hitam tuh. Black. Oke, antara black, red, warna-warni. Baik, Bapak dan Ibu. Ada seorang wartawan, jurnalis, dia sudah menjadi wartawan dan tiap hari menulis sekian berita per hari dan mengetik dengan mesin ketik lama nih ya. Mesin ketik ya, pakai 2 jari. Bisa cepat ya. Udah 25 tahun ngetik terus, tapi 2 jari ya. 2 jari ngetik. Goncang sekali dia ngetik. Oke. Sekarang kita mau uji coba mana yang lebih cepat, orang yang punya experience 25 tahun mengetik 2 jari, atau kita tarik anak lulusan SMA yang berbakat, lalu kita ajar dia mengetik 10 jari selama 6 bulan. Oke, yang tadi sudah terlatih selama 25 tahun, yang ini dilatih ngetik 10 jari selama 6 bulan. Ketika diadu kecepatannya, kira-kira siapa yang menang? Siapa yang lebih cepat? Silakan Bapak Ibu ketik. Yang berpengalaman 25 tahun atau yang 6 bulan? Ya, 6 bulan. Oke, good. Ya, jadi orang yang berpengalaman 25 tahun, dia hanya menggunakan 20% kemampuannya, 2 jari saja. Padahal dia punya 10 jari. Jadi dia hanya memaksimalkan 20% untuk kemampuan dia. Sementara yang anak SMA, itu memanfaatkan 100% kemampuannya. Walaupun experience dia baru dinilai 60%. Walaupun yang 2 jari, experience dengan 10 jari sudah 90. Maka lebih cepat yang 6 bulan.
Begitu juga dengan otak. Jadi apabila orang hanya melatih otak hitamnya saja, berpikir negatif saja, maka dia menyia-nyiakan otaknya. Kenapa dia tidak latih otak di sisi yang lain? Oke? Jadi untuk bisa menjadi pemikir yang hebat dalam problem solving, kuasai kemampuan cara berpikir 6 topi ini. Semuanya harus. Setiap kita harus mampu berpikir topi putih, harus mampu berpikir topi merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Kita lanjutkan. Oke. Topi berwarna putih itu objektif, fakta, dan angka-angka. Lanjutkan. Lanjut saja. Ini sudah pengulang. Oke. Isunya adalah topi berwarna putih itu adalah arah berpikir, bukan deskripsi. Ya. Dia bukan kategori orang ya. Ini orang topi hitam, bukan. Cuman dia keseringan pakai topi hitam. Orang seperti Socrates kan sangat kritis. Orang itu terlatih melatih topi hitamnya, tapi mungkin ketika diminta usulnya tak muncul-muncul. Kenapa? Topi birunya tidak dilatih-latihnya. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan? Saya langsung lompat aja ya. Saya ingin memperbaiki desain sebuah kursi. Kursi ini adalah kursi dari kayu. Dan kombinasi ada bahan busa dan lain-lain. Maka untuk memperbaiki desain kursi ini, saya berpikir dengan urutan sebagai berikut. Pertama, saya berpikir dengan topi hitam dulu. Saya berpikir dengan topi hitam selama kurang lebih 5 menit. Untuk apa? Saya mencari kekurangan-kekurangan desain sekarang. Cari kekurangan ya. Misal kekurangan pertama, kursi terlalu berat. Yang kedua, ketika duduk, punggung tidak nyaman. Kekurangan tiga, pas duduk, kaki tidak tahu mau disimpan ditaruh di mana. Artinya lepas saja gitu ya. Berikut, tempat duduknya terlalu keras. Sandarannya terlalu keras. Kemudian, kekurangan berikutnya, ujung-ujung sisi bagian atas tajam dan berpotensi membuat luka, dan seterusnya. Maka saya berhasil mengumpulkan kelemahan-kelemahan dari desain kursi itu. Langkah pertama, saya berpikir 5 menit dengan topi hitam. Langkah kedua, saya berpikir dengan topi hijau. Untuk apa? Untuk mulai mencari alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan tadi. Contoh, kursi terlalu berat, susah untuk dipindah-pindah. Maka saya keluar dengan alternatif. Gunakan material aluminium. Alternatif 1. Alternatif 2, kombinasi antara besi dengan bahan aluminium atau apa. Yang ketiga, saya gunakan fiberglass. Ya, fiberglass. Saya buat kursi dari bahan fiber. Yang keempat, saya gunakan material yang hollow. Itu alternatif. Saya mencari alternatif solusi itu dengan menggunakan topi hijau. 5 menit juga. Berikutnya, saya gunakan topi berwarna kuning. Ingatnya merek urutannya pertama hitam, yang kedua hijau, yang ketiga kuning. Untuk apa? Melihat alternatif solusi itu apa manfaat masing-masing. Opsi 1 apa keunggulannya, apa manfaatnya. Opsi 2 apa keunggulannya, apa manfaatnya. Opsi 3 apa keunggulan, apa manfaatnya. Opsi keempat apa keunggulan, apa manfaatnya. Saya berusaha mencari secara objektif keunggulan-keunggulan dari masing-masingnya. Dari hasil itu akhirnya tersaringlah ada 2 pilihan yang paling tinggi manfaatnya. Maka dari 4 usul tadi sudah tereliminasi 2 dengan topi kuning. Setelah itu, saya gunakan kembali topi berwarna hitam. Saya gunakan topi berwarna hitam untuk menyaring lagi usulan yang 2 tadi. Yang 2 yang tersisa. Apa pula kekurangannya? Apa risikonya? Apa bahayanya? Apa yang membuat dia tidak akan terjual? Dan seterusnya. Dari situ pada akhirnya akan tercoret misalnya 1. Atau apabila belum mampu saya menemukan
solusinya, saya gunakan topi berwarna merah, red. Pakai feeling, intuisi. Intuisi saya ini nomor 1 nih yang akan sukses di pasar nih. Lalu saya simpulkan dengan topi berwarna biru. Kesimpulan. Maka lama saya berproses untuk menyelesaikan problem desain kursi ini adalah 5, 5, 5, 5, 5, 5. Total waktu saya berpikir 30 menit saja. Maka dalam menyelesaikan desain kursi, saya menggunakan ke-6 topi, tapi urutannya berbeda-beda. Oke? Jadi kalau mau memperbaiki desain, urutannya hitam dulu, cari kekurangannya dulu. Tapi kalau mau mengembangkan ide untuk membuat misalnya bagaimana cara melakukan promosi instansi kita, jangan pakai topi hitam dulu. Hitamnya nanti, topi hijau dulu. Ya, topi hijau dulu, setelah topi hijau pakai data, topi putih. Setelah itu nanti baru topi kuning. Setelah topi kuning, baru diperiksa risiko-risiko pakai topi hitam. Nanti ujung-ujungnya digunakan intuisi atau feeling, red. Setelah itu disimpulkan dengan topi warna biru. Jadi Bapak dan Ibu, ke-6 topi ini, kemampuan berpikir ini harus dikuasai oleh kita. Lalu kita mahir di dalam menggunakannya. Misal, saya akan mempromosikan staf, tapi jumlah posisi hanya 1. Kandidat saya ada 3 orang. Oke, untuk mengambil keputusan siapa yang akan saya promosikan, proses saya itu saya gunakan pengambilan keputusannya dengan menggunakan urutan topi berpikir. Mempromosikan atau memilih staf yang akan dipromosikan. Bagaimana urutan topi berpikirnya? Silakan Bapak dan Ibu ditulis. Kalau tadi mendesain saya mulai dengan topi hitam kan? Nah, sekarang saya ingin mempromosikan. Buat urutannya ya, bukan langkah 1 aja ya. Pertama topi apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Coba silakan. Pak Salman memilih hijau dulu. Bu Erna ya? Oke. Kalau di voting nih mulai putih dulu nih. Pak Salman, maaf ya Pak Salman. Kalau di voting nih menang yang putih dulu nih Pak Salman. Oke. Kita minta. Demokrasi, Prof. Demokrasi, Prof. Ya. Kalau putih dulu, apa alasannya Bu Erna? Silakan ngomong, Bu. Halo Pak, selamat malam. Malam. Kalau kenapa saya memilih putih, menurut saya sih berdasarkan data, misalnya achievements atau achievement kandidat-kandidat tadi, terus kemudian bisa juga selain achievement juga berapa project yang menyertai kita, Oke, historis ya. misalnya seperti itu. Portofolionya dicari dulu ya. Ya, Oke. maksudnya gitu. Langkah topi kedua yang mana? Hitam, Prof. Oh, lihat kekurangannya dulu. Oh, enggak, kan habis putih. Putih Habis langsung putih. langsung lompat ke hitam, lihat kekurangannya. Saya lupa yang satunya, Prof, sebetulnya. Apa tadi ya gitu. Sadis banget, Bu. Enggak sih, Jangan pokoknya langsung masih. dihajar topi hitam. Saya lupa Oke. yang satunya apa unsurnya Kuning gitu. dulu. Lihat apa keunggulannya. Apa kelebihannya. Ya, mungkin Oke. itu. Terus Oke. baru kemudian hitam itu Baru lihat dikritisi. hitamnya. Oke. Ya, maksudnya ada hal-hal yang perlu di ini gitu. Ya. Kemudian apa tadi saya menulis? Kemudian merah ya kalau nggak salah saya. Feeling lagi. Ya, insting. Intuisi, bukan biru. kesukaan ya, Bu ya. Kenapa, Pak? Bukan kesukaan ya, saya lebih suka yang ini, bukan, tapi intuisinya mana. Ya, saya yakin sebagai pemimpin itu pasti ada faktor X, Pak. Jadi paling tidak itu dipertimbangkan. Ya. Walaupun ujung-ujungnya juga pakai helikopter view begitu. Ya, oke. Baik, jadi kemudian setelah itu ujung-ujungnya simpulkan dengan helikopter view ya. Yes. Baik, keren sekali Bu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Oke. Jadi ketika Bapak dan Ibu berpikir tadi untuk mengurutkan tahapan berpikir,
sesungguhnya Bapak dan Ibu sedang menggunakan topi berwarna biru. Jadi menyusun urutan berpikir tadi itu pakai topi biru namanya itu. Oke? Dan dalam prosesnya nanti boleh terjadi iterasi atau switching. Kembali topi biru dulu. Ada salah langkah nggak ya? Oke. Baik, saya kira demikian. Dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya lihat nanti tadi dari proses pengambilan keputusannya, urutan topi berpikirnya luar biasa, bagus sekali. Akan berbeda nanti misalnya, kita mau mendesain produk baru, perbaikan dari produk yang sekarang ini. Atau bukan perbaikan produk yang sekarang, kita mau mendesain produk baru yang akan kita launching. Bapak Ibu mesti tahu tuh. Berarti dimulai dari hijau dulu, kemudian habis hijaunya kuningnya, setelah itu di hitam, kemudian di mana gitu ya. Poinnya adalah, there is no one way to Roma. Tidak satu jalan menuju Roma. Dan bahasa kekiniannya, tidak satu jalan menuju ke Bukit Tinggi. Berpikir juga demikian. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Prof. Henmaidi atas materi yang diberikan pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, problem solving yang efektif memerlukan identifikasi masalah yang tepat, analisis data yang mendalam, dan penggunaan berbagai perspektif berpikir secara sistematis. Setiap problem adalah opportunity. Sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, kita tutup dengan foto bersama. Silakan untuk open cam sebentar. Oke, sudah terlihat semuanya? Saya tidak tahu posisi di slide keberapa Bapak Ibu, jadi ditahan pose yang manis, senyumnya yang mempesona. Oke, siap? Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3.